Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pagi, Bu. Terima kasih atas kesempatan kalian karena pada pagi hari ini kalian datang ke ruangan Ibu untuk kita bersama-sama melakukan konseling kelompok. Baik, sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, yaitu proses konseling kelompok, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin ada yang bersedia? Kalau dari Adik Fridolin? Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa. Mulai berdoa, mengambil sikap dan layak di hadapan Tuhan. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Adik Fridolin yang telah memimpin kita ke dalam doa. Selanjutnya, sebelum memulai konseling, kita perkenalan dulu supaya kita saling mengenal. Atau kalian sudah saling mengenal di sini? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Baik, kalau begitu kita terlebih dahulu memperkenalkan diri dulu. Menurut kalian Menurut kalian kita memperkenalkan diri ini mulai dari Ibu atau mulai dari kalian sendiri? Dari Ibu. Baik, terima kasih kalau begitu. Nama Ibu Petrasia Nurdianati. Di sini Ibu sebagai guru bimbingan konseling baru. Terima kasih. Selanjutnya Adik Benedikta. Baik, terima kasih banyak Ibu. Perkenalkan, nama saya Benedikta Rundaifa, bisa dipanggili saya kelas 11 Bahasa 1. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Adik Anastasia. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Helmi. Saya dari kelas Bahasa. Terima kasih. Selanjutnya kepada Adik Maria Natalia. Baik, Ibu, selamat pagi dan selamat pagi juga untuk teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Natalia Sunarti. Saya dari kelas 11 Bahasa 2. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Adik Fridolin. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Fridolin, saya dari kelas 11 Bahasa 1. Terima kasih. Baik, terima kasih adik-adik sudah memperkenalkan diri dan di sini kita sudah saling mengenal dan tentunya kita pasti akan akrab begitu, tidak canggung pada saat proses konseling nanti. Mungkin dari adik-adik sekalian pernah mengikuti proses konseling kelompok sebelumnya begitu? Belum, Ibu. Pernah, Ibu. Belum pernah ya? Baik, di sini Ya, Bu. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok dan fungsi dari konseling kelompok. Baik, konseling kelompok di sini merupakan upaya bantuan untuk mendapat atau memecahkan masalah dari konseli. Kemudian kalau fungsinya itu yaitu di mana memberikan kepada individu berupa pengalaman atau membantu individu untuk belajar, kemudian membantu individu membangun hubungan yang positif, kemudian meningkatkan kepercayaan diri dari konseli dalam proses konseling kelompok. Kemudian dalam proses konseling kelompok ini ada 3 asas yang diterapkan, yaitu asas kerahasiaan, kemudian asas keterbukaan, dan juga
asas kesukarelaan. Baik adik-adik, di sini asas kesukarelaan ini yaitu adanya kesukarelaan peserta didik atau kalian sebagai konseli itu mengikuti pelayanan yang diperlukan baginya, yaitu kalian tuh datang ke sini ke ruangan ibu untuk melakukan proses konseling ini bukan karena paksaan dari ibu, tapi karena memang kalian memiliki masalah dan ingin menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian di sini juga ada asas kerahasiaan. Baik, asas kerahasiaan ini di mana menuntut dirahasiakannya segenap data atau masalah dari kalian. Jadi di sini kalian tidak perlu ragu untuk menceritakan masalah kalian karena di sini diterapkan asas kerahasiaan. Jadi masalah kalian itu tidak akan dibocorkan kepada orang lain selain kita yang mengikuti proses konseling kelompok ini. Kemudian yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu di mana peserta didik itu terbuka dan jujur atas masalah yang kalian hadapi. Kalian tidak perlu merasa canggung atau ragu untuk menceritakan masalah kalian sendiri karena ada tadi diterapkan asas kerahasiaan. Jadi di sini kalian tuh bebas mau menceritakan masalah kalian tanpa harus merasa takut atau ragu begitu dengan teman-teman maupun dengan ibu. Baik. Sebelum kita masuk pada tahap inti yaitu menceritakan masalah dari kalian, Ibu meminta kesepakatan waktu dulu. Berapa kesepakatan waktu yang kita gunakan dalam proses konseling ini? Kalau dari saya Ibu, kita kesepakatan waktunya 45 menit saja Ibu. Terima kasih. Oh, 45 menit. Baik. Kalau dari yang lain, berapa menit? Iya, Ibu, 45 menit. Berarti semua sepakat 45 menit ya? Iya, Ibu. Ya, Ibu. Baik. Apakah kalian sudah mengantuk atau sudah malas mendengar penjelasan dari Ibu? Belum, Ibu. Baik. Belum, Bu. Pasti tetap semangat ya, apalagi kan masih pagi kan? Pasti tetap semangat. Baik, di sini Ibu mau bertanya dulu, apakah adik-adik tahu apa peran dari pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok? Mungkin ada yang tahu? Mungkin Tidak dari ada. saya Ibu. Kalau Ya, dari silakan. saya, pemimpin kelompoknya saja Ibu. Kalau untuk anggotanya kurang mengerti Bu. Ya, tidak Jadi, apa-apa, Nak. Kalau pemimpin kelompok itu Ibu mengatur bagaimana cara dalam sebuah kelompok itu mengatur cara dia memimpin, terus mengatur jalannya diskusi. Seperti itu sih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada adik Fridolin. Jawabannya sangat bagus. Dan mungkin ada lagi yang tahu peran dari pemimpin kelompok dan juga anggota kelompok. Ada yang tahu? Baik, jika tidak ada, Ibu jelaskan pemimpin kelompok di sini yaitu sebagai fasilitator atau sebagai pemimpin dalam jalannya diskusi atau proses konseling ini. Sedangkan peran dari anggota kelompok di sini atau kalian sebagai konseling itu untuk membantu dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah dari teman-teman kalian, gitu. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Baik adik-adik, di sini ya, Ibu mau bertanya dulu. Siapa di sini yang memiliki masalah pribadi begitu? Mungkin rasa berat atau yang ingin diceritakan pada kesempatan ini, Ibu persilakan. Mungkin dari adik Benedikta Eva. Bu, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan kepada saya. Langsung saja, masalah yang
saya hadapi sekarang itu, yaitu saya susah sekali untuk memberikan pertanyaan Ibu ketika guru sedang memberikan penjelasan di dalam kelas. Hal ini diakibatkan karena saya punya pemikiran bahwa ketika saya memberikan pertanyaan, saya takut ketika saya menyampaikan kata-kata itu ada cara pembahasan saya yang salah, kemudian cara pembahasan saya tidak dimengerti oleh teman-teman maupun guru. Kemudian yang kedua, saya takut ketika saya memberikan pertanyaan, mungkin teman-teman yang lain menertawakan karena mungkin cara saya menyampaikannya, Ibu. Itu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada adik Benedikta. Selanjutnya mungkin dari adik Anastasia Helmi. Baik, terima kasih waktunya, Ibu. Masalah yang saya hadapi, saya punya pacar dan dia itu jauh dari saya. Di sini saya punya pemikiran bahwa pacar saya itu selingkuh. Tetapi apa yang saya pikirkan itu tidak sesuai yang dimana ternyata pacar saya itu tidak pernah selingkuh, hanya pemikiran saya saja yang negatif. Baik, terima kasih, Bu. Baik, berarti di sini adik Helmi itu punya pemikiran yang irasional, di mana selalu berpikir yang negatif, hal-hal yang tidak baik, padahal kan pacarnya tidak selingkuh itu ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya adik Maria Natalia Sinarti. Baik, terima kasih atas waktu dan Ibu. Jadi permasalahan yang saya hadapi, Ibu, saya seringkali merasa tidak percaya diri, Bu, karena saya selalu berpikir negatif duluan, Ibu, karena mendapat dari ketua organisasi, saya diutus untuk menjadi calon ketua panitia, tetapi saya menolak dengan hal tersebut, Ibu, karena saya selalu berpikir nanti saya tidak bisa melakukannya, nanti saya tidak bisa bertanggung jawab. Mungkin seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih kepada adik Maria Natalia Sinarti. Selanjutnya kepada adik Fridolin Koko Putri. Ya, Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya mempunyai masalah, Ibu. Apakah suara saya bisa didengar? Mungkin diperbesar lagi, nak. Ya, Diperbesar lagi. baik Ibu. Di sini saya mempunyai masalah dengan kakak saya yang kakak kandung saya, Ibu. Ya. Saya merasa bahwa dia itu kurang perhatian dengan saya, kurang perhatian, kasih sayangnya begitu. Juga saya sampai berpikir bahwa saya ini bukan adik kandungnya begitu. Jadi saya merasa bahwa tidak ada kasih sayang begitu dari dia untuk saya. Jadi, tetapi pemikiran itu Ibu tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Maksudnya tidak sesuai dengan kenyataannya Ibu. Terima kasih. Oh, berarti di sini Fridolin itu punya pemikiran yang irasional atau tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, begitu ya? Baik, tadi adik-adik sudah menceritakan masalahnya. Di sini, di antara masalah adik-adik tadi, mungkin kita sepakati bersama dulu masalah siapa yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Mungkin yang menurut adik-adik itu masalahnya perlu diatasi secara cepat dan ditangani bersama pada kesempatan ini. Maksudnya kita cari solusi bersama begitu. Menurut kalian masalah siapa yang paling berat? Kalau dari saya, Ibu, masalah dari saudari Fridol ini, Bu. Baik, kalau yang lain? Kalau dari saya, Bu, masalah dari ini Fridolin juga. Baik, terima kasih. Kalau dari Maria Natalia? Sama, Ibu, saya juga setuju dengan teman Benedikta dengan Helmi.
Baik, kalau begitu kita sepakat bahwa permasalahan yang kita bahas pada kesempatan ini atau pada pertemuan kali ini adalah masalah dari adik Fridolin. Baik, mungkin adik Fridolin bisa menceritakan lagi secara spesifik mengenai masalah yang terjadi pada adik Fridolin. Ibu persilahkan. Ya Ibu, terima kasih. Singkat saja Ibu, maksudnya ambil yang penting-pentingnya saja. Iya. Jadi masalah saya ini, mungkin saya ini Ibu, karena mungkin tidak terlalu dekat juga dengan kakak saya, jadi kelihatannya tidak ada kasih sayang begitu, tidak ada perhatian begitu dari dia. Tapi kenyataannya Ibu tidak sesuai dengan pikiran saya, maksudnya begitu. Jadi di sini saya agak bingung juga Ibu, bagaimana sih jalan keluarnya Ibu, solusinya begitu. Baik, terima kasih kepada adik Fridolin yang sudah menceritakan masalahnya. Di sini mungkin ada pendapat atau masukan dari adik-adik terkait masalah dari adik Fridolin. Mungkin ada alternatif atau jalan keluar supaya kita bisa diskusi bersama. Ibu persilahkan. Saya Ibu. Baik, silakan Nak. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk waktu yang diberikan kepada saya. Kalau dari saya, solusi dari masalah saudara Fridolin tadi, yang pertama itu berpikir positif. Dalam hal ini, kita ketahui bahwa kasih sayang yang diberikan oleh setiap orang kepada orang lain itu punya caranya berbeda-beda, punya caranya masing-masing. Begitu. Mungkin kakaknya Fridolin itu memberikan kasih sayang kepada saudari Fridolin itu dengan caranya sendiri yang mungkin tidak diperlihatkan, tapi sebenarnya itu dia punya rasa sayang terhadap saudari Fridolin. Mungkin caranya saja yang berbeda dari yang lain. Kemudian yang kedua, kalau saya dengar ceritanya tadi dari saudari Fridolin, saudari Fridolin juga kurang dekat dengan kakak, makanya merasa bahwa kakaknya kurang sayang dengan saudari Fridolin. Kalau solusi dari saya, mungkin ke depannya saudari Fridolin itu mencari waktu kosong untuk berbicara secara empat mata dengan kakak, mungkin begitu untuk lebih mendekatkan diri lagi antara saudari Fridolin dengan kakak. Itu sudah dari saya kembalikan Ibu. Baik, terima kasih kepada adik Benedikta yang telah memberikan masukan atau pendapat terkait masalah dari adik Fridolin. Mungkin ada lagi adik-adik yang lain yang mau memberi pendapat terkait masalah dari adik Fridolin tadi. Ibu persilahkan. Mungkin dari adik Natalia Sinarti. Baik Ibu, dari saya Bu, saya juga sependapat dengan teman Benedikta Eva. Untuk solusinya mungkin seperti itu teman Fridolin, yaitu di mana coba teman Fridolin harus berpikir positif, terus dan berani mendekatkan diri terhadap saudara Fridolin agar nantinya bisa menjalinkan komunikasi yang baik pula. Mungkin seperti itu Ibu. Baik, terima kasih. Kalau dari adik Anastasia Helni, mungkin ada atau? Tidak ada, Ibu. Baik, terima kasih atas pendapat atau masukan dari teman-teman tadi. Baik, kalau dari Ibu itu, jadi kalau menurut Ibu sendiri, masalah yang dihadapi oleh adik Fridolin tadi itu mungkin disebabkan oleh dari cara berpikir yang tidak logis begitu. Kemudian di sini itu Fridolin itu harus mengubah lagi pola pikir atau cara berpikirnya agar menjadi dari pola pikir yang negatif ke pola pikir yang positif supaya tidak berprasangka buruk terhadap
kakaknya tadi. Kemudian di sini juga adik Fridolin itu harus bertanggung jawab atas, di sini itu masalah dari tema adik Fridolin itu harus adik Fridolin sendiri yang bertanggung jawab atas masalahnya. Maksudnya di sini kan masalahnya tadi menyangkut pola pikir dari adik Fridolin yang tidak logis atau irasional begitu. Jadi di sini tanggung jawab dari adik Fridolin itu bagaimana memang ibu dan teman-teman juga memberi solusi atau alternatif. Tetapi di sini yang berperan penting adalah untuk keluar dari masalah ini, yaitu adik Fridolin sendiri. Kemudian di sini itu ibu hanya meminta atau mengajak adik Fridolin itu agar bisa atau mampu mengubah pola pikir yang tidak logis itu atau tidak ya pola pikir yang negatif itu ke pola pikir yang positif. Kemudian alternatifnya di sini tadi kan dari teman-teman juga, yaitu adik Fridolin itu harus berpikir positif tentang kakaknya tadi, karena bisa saja kasih sayang dari orang-orang terdekat kita macam kakak tadi itu kan berbeda cara memberikan kasih sayang kepada kita. Kemudian tadi adik Fridolin juga berkata bahwa kakaknya adik Fridolin itu tadi kurang dekat dengan adik Fridolin. Mungkin di sini itu adik Fridolin itu bisa membagi waktu atau meluangkan waktu lebih banyak untuk bisa saling cerita begitu, cerita kalau tidak saling berbagi pengalaman begitu supaya lebih dekat lagi dengan kakaknya. Mungkin karena tidak terlalu dekat, makanya adik Fridolin itu merasa bahwa kakak dari adik Fridolin itu tidak sayang dengan adik Fridolin. Padahal di sini kan tidak sesuai dengan kenyataannya. Hanya karena adik Fridolin memandang bahwa mungkin selama ini adik Fridolin itu melihat orang lain, mungkin karena terlalu dekat dengan kakaknya, terus memberikan kasih sayang itu tidak sama dengan cara kasih sayang dari Kak Fridolin terhadap Fridolin sendiri begitu. Mungkin karena tata cara dari Kak Fridolin itu yang tidak sesuai dengan apa yang Fridolin pikirkan. Tapi di sini itu tetap saja tidak mungkin seorang kakak kandung, apalagi namanya kakak kandung di sini, tidak sayang dengan adiknya sendiri. Itu tidak mungkin. Itu tadi karena pola pikir yang irasional atau tidak logis begitu, sehingga mempengaruhi emosional terhadap adik Fridolin begitu. Bagaimana adik Fridolin? Apakah mau memberikan pendapat terkait masukan dari ibu sendiri dan juga dari teman-teman tadi? Ibu persilahkan. Ya Ibu, mungkin saya bisa kesimpulan atau dari teman Eva tadi, ya makanya saya berpikir seperti itu. Jadi selanjutnya mungkin saya mungkin harus lebih dekat lagi dengan saya supaya bisa tahu bagaimana sih yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi adik Fridolin di sini punya komitmen untuk merubah pola pikirnya tadi ya. Di sini ibu tidak memaksa, tapi ibu minta kesadaran dari adik Fridolin kalau ingin merubah pola pikirnya itu kan dari adik Fridolin sendiri. Di sini ibu tidak bisa memaksa, ibu di sini hanya memfasilitasi saja dan mencari solusi terkait bagaimana untuk memecahkan masalah dari adik Fridolin tadi. Begitu. Kemudian di sini mungkin ada lagi yang ingin kalian sampaikan. Ibu persilakan waktunya.
Mungkin ada yang kalian ceritakan, mau ceritakan, atau mau sharing kepada Ibu? Atau tidak ada? Ibu. Tidak ada, Ibu. Baik. Jika tidak ada, waktu kita kan sudah mau habis, jadi Ibu mengakhiri pertemuan kita. Baik, sebelum itu Ibu memberikan kesimpulan terlebih dahulu bahwa masalah dari adik Firdolin tadi itu yang dimana merasa bahwa kakaknya tadi tidak sayang kepada adik Firdolin, dan itu merupakan hasil dari pemikiran yang tidak logis dari adik Firdolin tadi, dan karena tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian alternatifnya tadi itu maupun pendapat dari teman-teman tadi kan, adik Firdolin itu harus berpikir lebih positif lagi, kemudian harus mendekatkan diri dengan kakaknya. Lalu adik Firdolin juga harus lebih meluangkan waktu lagi untuk bisa berbagi pengalaman atau cerita-cerita dengan kakaknya agar bisa lebih akrab begitu. Baik, di sini karena waktu kita sudah berakhir, Ibu mau bertanya dulu, mungkin kita menyepakati dulu pertemuan berikutnya untuk membahas masalah dari ketiga orang teman tadi. Mungkin kalian ada waktu gitu minggu depan atau kapan? Kalau dari saya Ibu, minggu depan Ada di jam yang karena sama, jaringannya? di jam yang sama saja. Halo Ibu. Mungkin bisa diulang lagi karena jaringan. Ya Ibu, halo, bisa dengar suara saya? Ya, sudah. Jadi begini Bu, dari saya, mungkin kita melakukan konseling lagi di hari yang sama, jam yang sama, minggu depan itu. Oh, berarti hari Selasa dengan jam yang sama, yaitu jam 8 tepat, 8 pagi gitu. Kalau dari adik-adik yang lain? Setuju Ibu dengan pendapat teman Firdolin. Baik, kalau begitu Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang telah berpartisipasi dalam proses konseling kelompok ini. Terima kasih karena kalian tuh tidak canggung dalam menceritakan masalah kalian di sini. Dan Ibu jamin masalah yang kalian sudah ceritakan tadi tidak akan diketahui orang luar. Hanya kita di sini saja yang mengetahui permasalahan kalian tadi. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Mungkin dari adik Natalia Sinarti. Baik, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara iman Katolik, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu pada pagi hari ini. Semoga ya Tuhan Yesus, apa yang kami bahas pada proses konseling hari ini, semoga solusi yang dapat hari ini juga bermanfaat bagi kami ke depannya. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua yang telah berpartisipasi, dan kita ketemu minggu depan dengan hari dan jam yang sama. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat, ya. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Baik Ibu. Terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Ibu.